lagi dengan saya, Ibu Tini. Hari ini kita belajar lagi. Ayo kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTKI Sunan Amai Gorontalo. Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ngatini. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 17 Kota Ternate, Maluku Utara. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250206. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning, materi pembelajaran Sholat Sunnah Jumat, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Nanti aku duluan masuk. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini anak-anakku sayang? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Ya. Puji syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini anak-anak bisa berjumpa dengan Ibu tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam, marilah kita junjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini sebelum anak-anak melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, tadi siapa yang datang duluan? Oh, Ratu. Kalau begitu, Ratu coba pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abadani wa sifaiha wa nuril absari wa
bihi wa sallim. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian, anak sekalian. Ya, barangkali di antara kalian tidak ada yang hadir pada pagi hari ini. Arafat Himasud, Asrul, Aura Fira, Bardan, Faradila Riksan, Friki Ubadillah, Gilang Amiruddin, Gita Aprilia, Isra Eshi Masud, Zulkarnain, Julfikar, Julfitra, Junita, Muhammad Juan, Muhammad Riksan, Naifirlia Yansa, Novalinda Wej Idrus, Afif Zaidan, Ratu Ramdhani, Restu, Rifki, Sakina Hussein, Salsalbila Ramdhani. Ya, alhamdulillah. Berarti pagi hari ini anak-anak sekalian hadir. Alhamdulillah sekarang kita melanjutkan ya, kita punya materi pada pagi hari ini. Coba anak-anak perhatikan di Ibu sini, Nak. Yang Ibu tampilkan pada layar di atas ini, di atas adalah orang sedang bikin apa, sayang? Sholat. Sholat sendirian atau dia berjamaah? Ya. Yang ada Ibu tampilkan dalam layar ini adalah orang yang sholat berjamaah. Ya. Di sini Ibu akan membuat pertanyaan, mengapa kita itu harus sholat? Kenapa harus kita sholat? Siapa yang tahu? Ya, Bardan? Sholat merupakan kewajiban umat muslim. Yang lainnya, Ratu? Sholat merupakan ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Junita? Ya. Sholat adalah tiang agama, ya. Jadi kalau tadi sholat merupakan kewajiban bagi semua umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Ya. Jadi kalau kita tidak mendirikan sholat, tadi tidak berarti kita tidak sholat, berarti merupakan tiang agama. Maka sebagai hamba Allah di muka bumi ini kita bersyukurnya dengan sholat. Karena yang kita kerjakan selama di dunia nanti, yang amal perbuatan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang apa-apa. Yang pertama yang orang dihisap adalah orang punya sholat. Kalau kita sholat di dunia itu bagus, berarti kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sampai di sini ya, berarti harus kita mengerjakan sholat yang sudah balik. Ya, tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik anak-anak sekalian bisa menjelaskan apa itu ketentuan daripada sholat Jumat. Apa sayang? Iya, menentukan daripada tujuan daripada sholat Jumat. Coba tepuk anak soleh dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasul. Iya, terima kasih banyak anak-anakku sayang. Sekarang anak-anak mau melanjutkan pelajaran. Keluarkan anak-anak punya peralatan tulis, buku paket, ya, untuk persiapan pembelajaran pagi hari ini. Kasih siap semua sudah sayang? Nah.
Sudah semua sayang? Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran? Ya. Ibu ulang lagi, ibu tampilkan lagi. Gambar yang tadi ini adalah orang yang sedang sholat berjamaah. Sholat apa nak? Sholat berjamaah. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang sholat sunnah Jumat. Sholat apa sayang? Sholat sunnah Jumat. Tetapi terlebih dahulu, anak-anak itu harus tahu apa itu sholat Jumat. Ya, apa itu sholat Jumat, pengertian sholat Jumat, baru kita bisa melanjutkan materi berikutnya. Kalau begitu, apa itu pengertian daripada sholat Jumat? Siapa yang tahu? Aurea kira? Sholat 2 rakaat yang didahului dengan khutbah. Selain itu lagi, siapa yang bisa sayang? Oh, Afif? Sholat 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu zuhur dari Jumat. Sholat yang dikerjakan sebelum zuhur pada waktu Jumat. Jadi di sini anak-anakku sekalian, sholat itu ada berapa macam sholat? 5. Sholat itu ada namanya sholat fardu. Ibu kasih lurus enak ya. Ada namanya sholat fardu, ada namanya sholat sunnah. Siapa yang bisa kalau sholat fardu itu contohnya sholat apa? Nama sholat apalah saja? Apa saja nak? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang 5 ini dikatakan dengan sholat fardu atau sholat 5 waktu yang diwajibkan. Ya, diwajibkan baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Ya, tetapi wajib ini kalau kita kerjakan bisa apa sayang? Mendapatkan apa kalau wajib itu? Mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan, kira-kira mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Itu namanya sholat wajib. Berbeda yang kita mau pelajari hari ini, yaitu sunnah. Sholat sunnah itu apa saja? Ada namanya sholat Jumat, sholat duha, sholat tahajud, qobliyah subuh, ada namanya ba'diyah, itu dikatakan namanya sunnah. Kalau sunnah itu bagaimana sayang? Kalau sunnah? Ya. Iya, aplaus dulu, tepuk hebat. Aku hebat. Ya, itu yang dikatakan bahwa tetapi yang pada materi pagi ini, enak ya, sunnah tetapi wajib. Sunnah tetapi wajib. Ya, wajib untuk siapa kira-kira? Wajib untuk laki-laki yang sudah balik. Ya, maksudnya yang sudah balik itu dia tidak ya sudah balik. Selain sudah balik, dia berakal sehat, ya, dia berakal sehat, sehat jasmani maupun rohani, dan dia menetap di tempat yang kita tinggal, dia tidak berpindah-pindah tempat, ya. Berikutnya dia harus beragama apa? Iya, beragama Islam, balik, ya, beragama Islam, balik sehat jasmani maupun rohani, dan menetap di tempat satu yang orang tinggal. Oke. Dan hari Jumat, anak-anakku sayang ya, hari Jumat adalah hari yang paling istimewa. Hari Jumat adalah hari yang apa? Yang paling istimewa daripada hari-hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang agung. Selain hari-hari lainnya. Begitu kan? Nah, sekarang coba perhatikan di sini sayang. Amati gambar. Enak ya? Amati gambar di sini. Ini orang sedang bikin apa, Nak? Mau mengerjakan sholat. Ya. Terlebih dahulu, sebelum anak-anak melaksanakan sholat Jumat ini, perhatikan gambar yang pertama harus apa dulu?
Mandi. Berikutnya persiapan. Berikutnya ya. Kalau kita mau melaksanakan sholat Jumat, kita harus terhindar daripada najis. Baik itu najis besar maupun najis kecil. Ya, kalau sudah kita merasa kita punya badan ini bersih, maka anak-anak perlu menggunakan namanya pakaian yang bersih, rapi. Berikutnya, dia apa ini sayang? Apa ini? Menggunakan apa ini? Menggunakan wangi-wangian. Ya. Selain itu yang disunahkan lagi, kita kalau laki-laki biasanya mencukur orang punya jenggot. Ya, bulu-bulu, jangan ketawa. Ya, ini yang ada di ketiak. Itu adalah disunahkan. Diapakan sayang? Disunahkan. Berikutnya. Ya, gambar berikutnya apa ini? Ya, orang laki-laki mempersiapkan melaksanakan sholat Jumat. Ya, kalau sudah siap semua, berarti kita tinggal menuju ke masjid. Nah, gambar berikutnya. Ini apa, nak? Orang bersiapa ini, sayang? Yaitu, kalau anak-anak sebelum masuk ke masjid, anak-anak harus membaca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba birahmatik. Nah, itu jangan anak-anak langsung masuk di masjid begini, tak boleh. Harus membaca doa Allahumma ftahli birahmatik. Semoga Allah memberikan kita rahmat yang ada pada kita orang punya di diri. Ya. Berikutnya. Ini apa sayang? Melakukan tahiyatul masjid. Ya. Jadi anak-anak masuk dalam masjid, sebelum tadi membaca doa, anak-anak harus melaksanakan namanya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, supaya mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sayang ya. Berikut. Ini adalah apa, nak? Pertama di antara 2 khutbah dan 2 kedua. Di sini biasanya yang mengantarkan khatib itu namanya apa? Yang mengantarkan khatib namanya apa? Muazin. Apa, nak? Sama-sama, muazin. Nah, jadi sebelum ya khatib ini naik ke mimbar, itu biasanya azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa begitu toh? Ya. Setelah itu, setelah mendengarkan khotbah, ya, diakhiri dengan apa ini? Apa nih? Yaitu sholat berjamaah. Ya. Ini adalah yang dari gambar 1 sampai sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya apa, sayang? Hukumnya wajib. Tetapi perhatikan di sini. Coba siapa yang bisa membaca ini? Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Fadila. Yang kedua, ketiga, orang sakit. Yang keempat, ya, orang berpergian atau musafir. Yang tadi tapi diwajibkan, sholat diwajibkan, tetapi yang ada pada gambar ini, seorang ibu dengan anak sedang bermain, orang sakit, orang yang berpergian atau musafir ini, dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan namanya sholat Jumat. Sampai di sini mengerti? Berarti mengerti apa yang ibu terangkan dari awal sampai terakhir ini, mengerti kata Rada? Mengerti sudah? Ya. Kalau sudah, berarti ibu akan bagi LKPD dulu ya. LKPD. Nah.
Nanti foya-foya. Ini sayang. Ina. Oh, saya. Coba semua perhatikan di sini. Perhatikan Pak Ibu dulu, Nak. Jangan dulu mengerjakan. Di sini akan Ibu pandu terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Di situ, ya. Yang pertama Ibu bagi adalah tugas mandiri atau tugas perorangan, per individu, ya. Di sini tidak jauh yang apa Ibu terangkan, tidak keluar apa yang Ibu terangkan, ya. Pertama, anak-anak jangan lupa menulis identitas. Identitas itu maksudnya bagaimana? Anak-anak punya nama, ya. Selain itu tidak boleh mengerjakan terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru, ya. Dibaca dulu baik-baik, baru diisi. Selamat. Coba, silakan mengerjakan nama, ya. Tulis nama, habis itu isi, ya. Tidak boleh menyontek, percaya diri, mau benar atau salah harus dikerjakan sendiri. Ya. Ada yang tidak jelas? Ada yang tidak jelas? Ada yang tidak jelas? Jelas? Ya, alhamdulillah kalau jelas. Sembarang kira-kira sembarang. Sudah, Nak? Sudah atau belum? Harus percaya diri. Oke? Sembarang sudah. Yang sudah selesai boleh kumpul di Ibu pemeja. Yang sudah selesai boleh kumpul di meja. Mari sayang. Yang lain tidak boleh tergesa-gesa, kerja dengan tenang. Terima kasih. Yuk, kumpul sudah, Nak.
Kumpul sayang. Sudah selesai? Oke. Oh, sayang. Kumpul sudah. Kasih. Sudah? Nah, kalau sudah kumpul. Kalau sudah kumpul, sudah kumpul sudah nak. Oh, sudah. Sudah. Tahan. Ada yang belum? Udah sayang? Sudah semua? Siapa yang belum angkat tangan? Siapa yang belum angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Nah, sudah? Saya silahkan. Ini sayang. Kumpul sayang. Kumpul di meja. Dah. Sudah semua ya? Sudah semua? Oh, saya. Mari, nak. Alhamdulillah, tugas mandiri anak-anak sudah menyelesaikannya. Sekarang ibu bagi lagi. Sekarang bukan kerja mandiri atau individu, sekarang kerja per kelompok. Ya, kerja kelompok di sini ibu minta tidak ada yang teraktif. Semua harus kasih masukan. Oh, yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Mengerti sampai di sini? Ya. Kalau begitu, ibu langsung bagi saja. Yang pertama ibu bagi nama kelompok. Nama apa sayang? Kelompok. Ya, nama kelompok. Yang di sini adalah Ar-Rahman. Yang kelompok kedua adalah Al-Malik. Kelompok ketiga adalah Al-Qudus. Kelompok keempat adalah Ar-Rahim. Ya. Sekarang ibu bagikan lembar kerja kelompok. Ya. Nah.
Tidak ada yang kerja sendiri, harus kerja sama, ya. Di situ perhatikan sini, halo. Halo. Coba tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Hebat. Ya. Sekarang di situ anak-anak sekalian buka buku paket yang ada di halaman 151 sampai halaman 160. Di situ anak-anak suruh mengamati. Ya, Nak ya? Setelah anak-anak mengamati gambar yang ada pada buku, di situ membuat laporan. Membuat apa sayang? Laporan. Iya, bisa kata ada kira-kira? Iya, latihan. Laporan sederhana tentang cara apa tadi materi pada hari ini? Materi tadi hari ini tentang apa? Sholat sunnah Jumat. Sampai di sini mengerti kata ada? Ya, kalau begitu perhatikan yang ada pada buku paket kalian masing-masing. Kerjasama, tidak boleh sendiri-sendiri. Karena namanya kelompok. Yang ringan menjadi apa? Yang berat menjadi ringan. Itulah tujuan daripada kerja kelompok. Silahkan kerja. Tidak boleh sendiri-sendiri, harus kerja sama. Kung, kelompok ini bagaimana? Boleh? Boleh kata Rada? Boleh. Nanti yang sudah selesai langsung angkat tangan. Ibu, saya sudah selesai. Saya maju mempresentasikan ke depan. Begitu ya? Enak ya? Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ayo. Sudah? Kelompok Ar-Rahman sudah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Kelompok Ar-Rahim hampir selesai. Kelompok Al-Qudus bagaimana lagi? Oh, sudah lagi. Oh, hampir selesai. Ya. Yang lain tidak boleh teraktif, harus aktif saling mengisi. Ya. Nah, lihat yang ada pada buku paket ya, yaitu di halaman 151 sampai 160. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Oh, saya. Sudah selesai? Angkat tangan dulu kalau selesai. Oh, saya. Kelompok Ar-Rahim yang mau maju prestasikan di depan. Silakan. Aplaus dulu, aplaus. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan laporan sederhana tata cara pelaksanaan salat Jumat. Pertama, mandi, persiapan menggunakan wangian. Kedua, masuk ke masjid, niat salat fardu 2 rakaat tahiyatul masjid. 3, mendengarkan khotbah. 4, melaksanakan salat Jumat yang dipimpin imam. Yang dipimpin oleh seorang imam. Tepuk hebat dulu sayang. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Hebat. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang menanggapi daripada kelompok Ar-Rahim? Kira-kira kurang apa sayang? Kurang apa kira-kira tadi? Yang kurang apa? Bagaimana? Oh begitu. Jadi melengkapi untuk daripada kelompok Ar-Rahim. Ya. Terima kasih. Sekarang ya Nak ya. Apakah dari materi yang Ibu terangkan dari tadi sampai anak-anak mengerjakan LKPD secara mandiri maupun kelompok, adakah hal-hal baru yang anak-anak temukan pada materi pagi ini? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada, tentu ada. Ya Nak ya, tentu ada. Oh kira-kira kalau sholat Jumat itu berarti ya Nak ya,
sunnah tetapi diwajibkan bagi laki-laki kan begitu. Berarti itu hal baru. Ya. Nah, sekarang kira-kira dari materi ini, nah ya, materi ini adakah anak-anak yang belum mengerti? Sudah mengerti atau belum? Nah, jadi kalau sudah alhamdulillah, jadi kesimpulannya, enak ya, kesimpulan dari materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini, enak ya, bahwa sholat Jumat adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duhur dan pada waktu hari Jumat. Berikutnya, hari Jumat adalah hari yang diagungkan dan hari yang mulia daripada hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang diagungkan daripada hari-hari sebelum hari-hari lainnya. Itu adalah kesimpulan daripada materi ya, pada pagi hari ini, ya Nak ya. Nah, maka dari itu sekarang sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak silahkan peralatan tulis, menyimpan peralatan tulis dulu, menyimpan peralatan tulis supaya kita tidak ada yang ketinggalan, Silahkan menyimpan peralatan tulis. Menyimpan peralatan tulis. Saya bawa saudara, bawa sayang. Bawa. Kumpul situ. Sudah sayang? Sudah semua? Bikin bagus-bagus dulu, rapikan dulu. Rapikan buku-buku sayang. Rapikan buku-buku dulu, baru bisa kita pulang. Sudah sayang? Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, enak ya, pertemuan yang akan datang, materi berikutnya adalah tentang sholat duha. Tentang apa sayang? Tentang sholat duha. Maka dari itu, kita untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bermanfaat bagi anak-anak sekalian, ya. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa tidak ada yang bermain, ya. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ghfirli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum anak-anak meninggalkan kelas, Ibu ingatkan, tidak ada yang keluar dari sekolah, bermain-bermain di jalan, langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, silakan.